Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan nanti Dialog Palembang pagi ini untuk Anda. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan membahas mengenai Hari Hak Asasi Manusia bersama praktisi hukum dan HAM Sumsel, Bapak Mualimin Pardi Dahlan. Pendengar, di setiap tanggal 10 Desember dan tepat di hari ini, hari Selasa, kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia, HAM sedunia. Pada peringatan Hari HAM ke-76 ini, Kementerian HAM mengangkat tema Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045, di mana memang peringatan Hari HAM sedunia ini bertujuan memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Ini disampaikan langsung oleh staf khusus bidang komunikasi media Kementerian HAM, Thomas Herming Suwarta di Jakarta, Kamis lalu. Menurutnya, tujuan digelarnya Hari HAM sedunia tahun ini sejalan dengan poin pertama misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu memperkokoh HAM, demokrasi, dan Pancasila. Jadi melalui peringatan Hari HAM sedunia, Kementerian HAM menginginkan agar nilai-nilai HAM itu lebih populer dan implementatif. Jadi tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga peraturan pemerintah. Dengan begitu, pembangunan HAM di Indonesia dapat lebih merata dan momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengarus utamakan HAM. Jadi pengarus utamaan HAM ini terdiri dari lapisan dimensi kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan serta dimensi aksiologis yang mengarah pada implementasinya. Namun pendengar, dalam peringatan Hari HAM sedunia, beberapa catatan dan pekerjaan berupa pelanggaran HAM berat masa lalu dari data yang dihimpun dari Komnas HAM terdapat beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Di antaranya adalah peristiwa 1965 sampai dengan 1966, penembakan misterius di tahun 82 sampai 85, Talangsari 89, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Wasior 2001 sampai 2002, Wamena 2003, pembunuhan Dukun Santet 1998, dan kasus Paniai 2014. Seluruh peristiwa tersebut telah diselidiki oleh Komnas HAM, termasuk kasus dalam hak kebebasan beragama dan kasus yang menyangkut prinsip dasar. Sementara pada era Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, telah dikeluarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan hasil rekomendasi PP HAM yang telah disampaikan kepada Presiden ke-7 tersebut, di antaranya adalah melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang. Lalu membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai dan bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan ini. Selain itu, pendengar, adalah penyampaian pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan memulihkan hak korban. Kita berharap agar kasus PR pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan di era Presiden Prabowo yang sejalan dengan misi Asta Cita yang memperkokoh HAM, demokrasi, dan Pancasila. Selain itu juga dengan adanya Kementerian HAM bisa menguatkan nilai-nilai HAM semakin populer dan implementatif dengan adanya pembangunan HAM yang merata di Indonesia. Nah, sejauh ini seperti apa mungkin praktisi-praktisi HAM begitu pendengar ya, menyoroti apa yang menjadi catatan penting dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Nanti kita akan bincangkan bersama praktisi hukum dan HAM Sumsel, Mualimin Pardi Dahlan. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Aku balik lagi jatuh kepadamu. Ini tak biasa untukku. Aku tak pernah kembali. Biasanya ku menghina, mungkin karena caramu merawat martabatku, membiarkan diriku tak harus jadi yang kau mau. Jiwamu yang tangguh menjaga semangatku, bukan
caramu merawat martabatku, membiarkan diriku tak harus jadi yang kau mau. Jiwamu yang tangguh menjaga semangatku, bukannya tak. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang pagi ini masih terus menemani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Dialog Palembang pagi ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Hak Asasi Manusia di kesempatan hari ini Selasa 10 Desember 2024. Saya sudah tersambung bersama narasumber kita via Zoom, ada Pak Mualimin Pardi Dahlan, praktisi hukum dan HAM Sumsel. Selamat pagi, Pak Mualimin. Selamat pagi. Pak Mualimin, selamat pagi. Bisa mendengarkan suara saya? Selamat pagi. Pak Mualimin bisa mendengarkan suara saya, Pak? Bisa, tapi suara Pak Mualimin ya yang nggak keluar di sini ya. Baik, kita coba kembali pendengar untuk mencoba mendengarkan ya. Ini Pak Mualiminnya bisa dengar suara saya, tapi saya tidak bisa mendengar suara Pak Mualimin. Baik, Pak Mualimin, kita coba kembali. Masih belum keluar. Tapi nggak di mute ya Pak ya di sana ya? Tidak ya? Kita masih mencoba nih pendengar untuk mendengarkan kembali suara Pak Mualimin Pardi Dahlan yang sudah tersambung bersama kami via Zoom untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Beliau bisa mendengarkan suara saya, tapi saya tidak bisa mendengarkan suara beliau. Oke. Baik, kita masih coba dulu untuk segera tersambung di audionya di Zoom pagi hari ini untuk di Palembang pagi ini pendengar. Dan kami ingatkan untuk Anda pendengar, silakan nanti bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital, bahkan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena kita juga live YouTube di sana. Pak Mualimin bisa coba sapa kembali kami, Pak? Oke. Ya, Baik. halo. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf ya Pak ya, agak Ya. tersita sedikit waktunya ya karena kepagian kali ya. kepagian. Ya. Ini kebagian buat siapa nih sebenarnya ya Pak? Kayaknya buat pemirsa kayaknya. Ini kayaknya buat Bapak, ini Bapak bukan morning person nih kayaknya ya. Baik, Pak Mualimin, pembahasan kita mengenai Hari Hak Asasi Manusia di setiap tanggal 10 kita peringati ya untuk HAM sedunia begitu. Sebagai praktisi hukum dan HAM Sumsel begitu ya Pak ya. Apa yang menjadi catatan Anda hingga sekarang kalau misalnya kita berbincang mengenai Hari HAM ini Pak? Ya. Pertama mungkin terkait dengan tema ya, kalau di tema khususnya di Indonesia nih, saya melihat tema tahun ini itu nggak berbeda dengan tema tahun sebelumnya, harmoni dalam keberagaman, kan itu hanya ada penambahan aja menuju Indonesia Emas tahun 2045, kan itu. Nah, saya kira ini apakah sebenarnya negara Indonesia saat ini belum menemukan sebenarnya formatnya seperti apa terkait dengan langkah-langkah penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, saya kira. Cuma satu terobosan yang menurut
saya penting untuk kita lihat di masa kepemimpinan Pak Prabowo yang baru berapa bulan ini, beliau memisah ya nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi dua itu kan. Pertama Kementerian Hukum dan khusus terkait dengan hak asasi manusia itu dibentuk kementerian sendiri, Kementerian HAM. Dan yang menduduki posisi itu saya tahu itu adalah mantan komisioner Komnas HAM di Indonesia. Ya, saya mungkin buka itu dulu, Mbak. Oke, sebenarnya tujuan diperingatinya Hari HAM ke-76 ini kurang lebih ya, ini supaya Ya, nilai-nilai HAM itu lebih populer begitu ya dan implementatif begitu ya Pak ya. ya. Tidak hanya untuk masyarakat tapi juga operator pemerintah. Jadi kalau bisa dibilang berarti nilai-nilai HAM ini kurang begitu populer di kalangan khususnya negara Indonesia sendiri begitu Pak. Ya, harus kita akui memang kurang populer ya. Hmm. Sementara sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya masyarakat ini dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menyangkut nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM, karena itu. Nah, kita bisa melihat ya sebenarnya sejarah Hari HAM ini kan dilatar belakangi oleh saat itu pasca Perang Dunia Kedua di tahun 45 ya terakhir itu yang berakhir dan akhirnya pada tahun 47 itu Komisi Umum PBB itu mulai menyusun ya draft Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di mana semua negara banyak negara yang terlibat dalam proses deklarasi umum hak asasi manusia karena memang saat itu kan ada banyak korban jiwa ya, Hmm. memang dilatar belakangi oleh konflik besar perang dunia, nah itu. Nah, cuma dalam perjalanannya sebenarnya kalau kita melihat generasi HAM itu paling tidak ada tiga generasi HAM. Pertama hak sipil politik memang pasca Perang Dunia pertama kedua itu yang paling tekanan paling utama itu adalah hak sipil politik. Bagaimana negara-negara itu harus menghormati kebebasan hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak ditangkap sewenang-wenang, hak untuk diperlakukan adil di hadapan di muka hukum itu. Kemudian dalam perkembangannya kemudian muncul yang namanya hak ekonomi sosial budaya. Nah itu menyangkut soal bagaimana masyarakat itu ada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak yang itu sudah melekat ya secara kodrati dalam setiap diri manusia dan itu tidak bisa disangkal oleh siapapun, termasuk oleh negara. Nah itu. Nah, misal contoh, setiap warga negara itu punya hak untuk hidup yang layak, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah itu. Nah ini kan problem sehari-hari sebenarnya yang eh, eh, terjadi di kehidupan masyarakat kita. Nah itu dan itu menjadi kewajiban negara dalam hal ini. Bicara negara, bicara pemerintah daerah, misalnya untuk konteks di daerah, tentu kepala daerah yang punya kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi semacam ini ya nah itu. Nah, cuma yang terjadi justru kalau kemudian kepala daerah misalnya dalam konteks janji-janji politik atau ketika sudah menjabat sebagai kepala daerah itu memberikan bantuan, memberikan program yang ambil contoh misalnya pendidikan gratis, eh, kesehatan gratis, itu masih ada anggapan bahwa Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Pak Wali Kota ini dinilai baik kan itu. Nah, padahal itu memang sudah menjadi kewajiban negara. Nah, jadi dalam konteks HAM ini kan ada hubungan bahwa negara sebagai
pengemban tugas untuk memberikan perlindungan dan masyarakat selaku warga negara itu adalah pemegang hak kan itu. Nah, hal-hal rumusan semacam ini yang menurut saya itu masih lemah ya pemahamannya di masyarakat. Jadi kalau dilihat misalnya Presiden Jokowi misalnya selama ini memberikan bantuan, memberikan sembako, itu orang melihatnya sebagai perilaku baik dari seorang Jokowi misalnya atau seorang Prabowo saat ini Prabowo, bukan melihat bahwa Jokowi selaku kepala pemerintahan itu memang sudah menjadi kewajiban eh, bagi negara untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itu ini yang menurut saya memang perlu terus digaungkan ya, persoalan HAM ini sebenarnya memang sudah menjadi sebuah kewajiban bagi negara. Nah, itu. Baik. Jadi kalau misalnya melihat kasus-kasus yang sering terjadi juga seperti penipuan, modus-modus bekerja luar negeri begitu juga ya Pak ya, ini juga sering terjadi kan di yang menghampiri masyarakat kita begitu ya. Di medsos juga banyak viral nih warga yang tertipu modus-modus seperti ini. Apalagi itu perdagangan manusia ya. Nah, aktivis HAM sendiri menyikapi hal-hal seperti ini bagaimana Pak? Ya, betul. Nah, ini kan menunjukkan negara lemah sebenarnya kan. Nah, jadi sementara ini misalnya soal kita ambil eh, anu tadi ya tenaga kerja luar negeri tadi yang banyak ketipu. Nah, ini kan problem hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu dan ini masuk dalam kategori hak ekonomi sosial budaya. Nah, dalam konteks hak ekosop ini harusnya ini yang disebut dengan positive rights. Jadi hak-hak yang positif yang harusnya negara itu hadir dan aktif sifatnya. Nah, itu. Nah, beda dengan soal hak sipil politik. Misalnya tadi soal kebebasan orang berserikat, berkumpul, memilih dan dipilih misalnya dalam pemilu itu tergolong dalam hak sipil politik dan itu sifatnya negatif right, hak negatif di mana negara itu pasif. Dia membebaskan, negara harus membebaskan dan tidak boleh campur tangan negara terkait dengan hak-hak sipil politik. Nah, sementara kalau kasus-kasus yang seperti tadi dicontohkan, misalnya tenaga kerja luar negeri, itu menyangkut hak ekonomi sosial budaya yang harusnya negara aktif memang positive right dengan salah satunya menyiapkan regulasi yang betul-betul memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak dari warga negara kita yang ingin bekerja di luar negeri. Nah, ini yang lemah ya, banyak bahkan kejadian-kejadian yang ada itu kan udah proses rekrutmennya ilegal, terus kemudian perjalanan ke luar negerinya juga tidak terjamin. Problem kemudian lagi itu ketika bekerja di luar negeri itu juga itu statusnya juga menjadi ilegal. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa negara lemah sesungguhnya dalam menyiapkan regulasi yang menjamin perlindungan hak-hak buruh dan tenaga kerja kita di negara asing kan itu. Baik, belum lagi ini kita Ya, habis pilkada begitu ya, Pak. ya, ya. Pasti juga akan ada catatan-catatan begitu ya untuk catatan-catatan HAM selama pilkada berlangsung ini begitu. Oh ya, pilkada ini yang fenomenal ini kan soal hak partisipasi tingkat partisipasi ya. Ya. Yang kentara betul tuh DKI itu, DKI Jakarta tuh kalau nggak salah 57% ya, 57%. Nah, itu menurunnya itu drastis tuh kalau dibanding dengan pemilu sebelumnya. Dan itu diduga salah satunya peserta atau pemilih itu banyak yang tidak menerima surat pemberitahuan atau undangan ke TPS. Nah, jadi itu bentuk pengingkaran sebenarnya terhadap hak-hak sipil politik bagi masyarakat. Termasuk di Sumsel ya. Di Sumsel ini juga trennya menurun kalau dibandingkan dengan pemilu terakhir Pilpres maupun Pileg kemarin itu di angka di atas 80-an ya, 81 atau 82%. Nah, sementara untuk pilkada ini menurunnya itu sampai
kurang lebih 10%, Mm-mm. di angka 70 sampai rata-rata 70% tuh di semua kabupaten kota di Sumsel. Nah itu. Nah ini menunjukkan partisipasi pemilih yang menurun ini menjadi tantangan ya, bahwa hak sipil politik masyarakat di Sumsel itu banyak yang tidak mendapatkan penghormatan atau tidak diberikan ruang akses yang memang secara terbuka, diundang, bisa hadir, nah itu di TPS. Bahkan kebetulan saya juga coba mengamati beberapa perkembangan di pilkada kabupaten kota yang Ya. ada di Sumsel ini. Ya problemnya itu banyak yang tidak menerima Mm. surat pemberitahuan atau undangan SIN 6 itu, Ya. model SIN 6 itu oleh pelaksana penyelenggara pilkada, nah itu. Nah, sehingga ini yang kemudian berdampak pada menurunnya partisipasi. Baik. Sebelum kita Ya, lanjutkan kembali, kita ke pendengar dulu ya, Pak. Ada pendengar yang sudah bergabung. Selamat pagi. ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Sama Pak Ahmad Irwan, begitu ya, Pak? Iya, Di iya, Bandung Assalamualaikum Pak. Timur. Ya. Assalamualaikum Pak narasumber di sini ya. Ini Ya, Bang. Mbak Tata ini masalah HAM atau berkaitan dengan masalah ini kan, ini ya. Begini Pak, tentang barusan menggarisbawahi tentang masa menurunnya partisipasi masyarakat terhadap pilkada. Betul, baik secara nasional maupun secara regional. Tapi sebaliknya Pak, ini khusus kan, khusus di desa kami di sini Pak. Justru kalau khusus desa kami kan itu partisipasi pemilih itu agak sedikit meningkat kalau dibandingkan pada pilsek dan memang semarak pilkada atau pilpres, tapi kok sedesa saya ini lebih meningkat, tapi kalau secara regional se-Jawa Barat tetap memang menurun di sini ya. Ini kembali ke masalah ini Pak, kan seperti begini. Termasuk saya pernah ngobrol-ngobrol juga dengan mereka yang tidak melakukan hak pilih. Itu hak saya kan, tidak melanggar aturan HAM kan. Itu misalkan kalau misalkan saya hak pilih itu terus dipaksa, itu mengandung atau mengarang HAM juga kan. Sebenarnya alasannya tepat memang Pak. Kenapa saya tidak melakukan hak pilih? Karena ke semua paslon saya tidak percaya, saya ragu, makanya lebih baik saya tidak memilih. Nah itu salah satunya. Beda dengan pemikiran saya begini Pak. Saya misalkan kan Jawa Barat ada paslon guru 4. Milih salah satunya. Barin aja saya pilih ini. Yang penting saya sudah mempercayakan terhadap dia, tapi dia tidak amanah terhadap yang saya pilih. Terserah urusannya, karena memang orang beragama, mungkin bertanggung jawaban hadapan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh memang orang yang kan setiap tahun diminta pertanggungjawaban oleh tapi kalau diperjualkan di hadapan Allah tidak akan mungkin tidak semungkiri. Nah itu saya berpikirnya ke sana. Jadi masing-masing menghargai. Saya menghargai juga mereka yang tidak punya hak pilih karena alasan cukup tepat juga, karena tidak kepercayaan. Nah itu bagaimana Pak tentang partisipasi seperti saya di DKI kan. Di DKI itu sangat dulu drastis. Nah ini masyarakat pertama berdekat dengan pers, keduanya masyarakat itu sudah banyak krisis kepercayaan terhadap para pemaka. Memang begini Pak, ketika dia itu baku debatkan semua jawab orangnya baik. Nah jawabannya sekarang setelah terpilih apakah sesuai dengan waktu debat mereka? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan ditanggapi Pak Mualimin. Bapak di mana tadi? Bapak Pak Irwan ini di Bandung Timur, pendengar setia kita. Dia Bandung streaming begitu Timur ya. Pak. Iya. Silakan. Mungkin karena Pak RK kalah nih di DKI kayaknya ya. Iya. Oke. Betul ya, memang hak memilih dan dipilih ini kan itu yang saya bilang tadi, bahwa negara tidak bisa campur tangan memang. Negara tidak bisa campur tangan, harus membebaskan. Negara sifatnya pasif, nah itu, dan tren menurun ini memang salah satunya dipengaruhi juga kejenuhan ya, kejenuhan karena memang juga di tahun yang sama ini kita belum lama barusan pemilu presiden, pilpres, nah itu pileg, nah itu kemudian kita dihadapkan lagi pada pilkada kepala daerah. Nah hanya yang saya maksud soal bahwa ada peran penyelenggara yang memang sudah menjadi tugasnya itu untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya secara terbuka kepada masyarakat, mulai dari soal
profil pasangan calon yang akan kita pilih sampai dengan tahapan terakhir sebelum hari pencoblosan itu adalah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih kan itu sehingga pemilih bisa menentukan haknya kemudian memang apakah dia akan hadir atau tidak atau dia hadir kemudian semua paslon dicoblos semua itu persoalan lain nah itu memang hak kemerdekaan, kebebasan setiap warga negara. Nah, ini kan problemnya partisipasi tadi ya, nah itu loh. Nah, artinya ada tugas-tugas penyelenggara yang harusnya mulai dari tahapan awal, mulai dari pendaftaran selama masa kampanye sampai dengan di masa tenang untuk memberikan informasi, mengundang pemilih hadir ke TPS itu adalah kewajiban dari penyelenggara dan itu adalah hak di luar soal memilih dan dipilihnya ya soal bahwa dia akan milih atau tidak akan menggunakan haknya atau tidak itu soal lain nah itu memang tidak boleh diarahkan nah itu pelanggaran tuh justru kalau kemudian KPPS-nya atau penyelenggara pemilunya nganter undangan sekaligus mengarahkan nanti kalau datang ke TPS pilih ini Pak nah itu memang nggak boleh tapi sampai pada tahap menyampaikan pemberitahuan undangan datang ke TPS itu adalah hak di luar soal warga itu ingin memilih atau menggunakan hak pilihnya atau tidak nah itu. Jadi itu dulu Pak Pak Irwan ya Pak Irwan Iya, Sah di di Bandung Bandung itu Timur. Bandung Timur ya. Baik. Yang lainnya juga masih kita tunggu pendengar di 0711369977 bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 dan aplikasi RRI Digital pendengar untuk Anda yang bergabung atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, berbicara mengenai Hari Hak Asasi Manusia ini memang momentum di mana kita harus mengingat bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan HAM sendiri yang harus kita soroti begitu ya. Nah, melalui peringatan Hari HAM ini juga seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya memang ini biar bisa lebih populer begitu ya Pak ya. Nah, kalau berbicara tentang HAM dengan begitu kan pembangunan HAM di Indonesia ini kan bisa kita harapkan bisa lebih merata begitu ya Pak. Nah, bagaimana sih sebenarnya apa yang menjadi catatan Anda begitu jika kita menginginkan bahwa pembangunan HAM di Indonesia ini harus lebih merata begitu? Harus pengarus utamakan HAM begitu. Ya. Pertama tentu dalam setiap perencanaan pembangunan ya kita mungkin konteksnya di daerah aja dulu ya di Sumatera Selatan misalnya di tingkat provinsi. Nah dalam perencanaan pembangunan ini kan tentu pertama tentu dia harus sinergi ya dengan rencana pembangunan jangka menengah jangka panjang dari pusat ya kemudian turun disinergikan dengan agenda-agenda di daerah. Nah, yang kedua partisipasi publik dalam perumusan kebijakan-kebijakan program pembangunan di daerah, saya kira tidak hanya cukup itu ketika momentum kontestasi prosedural selama proses pilkada, nah itu. Tapi pasca itu justru, nah misalnya sekarang nih. Pasca pilkada ini gubernur dilantik, nah ruang-ruang partisipasi publik untuk menjadi bagian dalam proses perumusan kebijakan, program ke depan itu betul-betul harus diberikan ruang. Misalnya dalam rapat-rapat dengar pendapat, misalnya di DPR, kalau fungsi-fungsi DPR misalnya mendengarkan aspirasi yang muncul di masyarakat. Jadi aspek-aspek yang sifatnya substansial bicara soal hak dan kepentingan hidup rakyat ini itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat nah itu. Nah ini kan yang terjadi kan sebaliknya justru orang dianggap partisipasi itu ya kayak musim jadinya kan ketemu musim pilkada itu dilibatkan, dipanggil, ayo nyoblos, nah itu. Nah pasca itu orang nggak pernah lagi, orang acuh tak acuh, nah itu. Nah itu yang sampai masyarakat juga berpikir, udahlah siapa mau jadi gubernur ya kita juga akan begini juga nanti, nah itu loh.
Nah, sehingga kejenuhan-kejenuhan semacam ini atau pesimis yang muncul di tengah masyarakat ini, menurut saya sebenarnya memang ya eh, itu dampak dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang selama ini itu betul-betul tidak menyentuh ya, tidak menyentuh semua aspek kehidupan di tengah masyarakat. Nah, soal misalnya yang terkait dengan HAM ini, nah tentu kita akan melihat lagi nih ke depan. Kalau dulu karena ada nomenklatur kementeriannya itu hukum dan HAM, mereka tuh sebenarnya punya strategi, punya ini ya, punya rencana, punya program ya, program strategi secara nasional. Nah, itu yang disebut dengan Kota Ramah HAM misalnya. Nah, itu ada indikator-indikator penilaian bagaimana aspek-aspek perumusan kebijakan program di daerah itu betul-betul mengarusutamakan isu atau mengarusutamakan perspektif HAM misalnya dari semua aspek baik ekonomi, hukum, nah itu dan hal-hal lain. Nah, bahkan dalam perkembangan terakhir misalnya ada Perpres. Nah, ini kaitan soal bahwa selama ini kan kita melihat HAM ini problem yang vertikal misalnya antara penguasa dan rakyat, Anda itu. Penguasa sebagai pemegang tugasnya, sementara rakyat adalah pemangku haknya. Nah, dalam perkembangan dunia yang semakin modern ini, entitas bisnis itu kemudian juga corporate misalnya itu juga menjadi perhatian serius baik dunia maupun di Indonesia sendiri juga itu sudah keluar yang namanya peraturan presiden tentang strategi nasional bisnis dan HAM mana itu. Nah, jadi ada keterkaitan kepentingan yang dari vertikal itu menjadi horizontal antara entitas kepentingan penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyiapkan regulasi, kemudian entitas bisnis, nah itu ini korporasi-korporasi dalam konteks pengembangan bisnis, pertumbuhan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, dan ketiga ada kepentingan civil society, nah itu. Nah, jadi tarik menarik tiga struktur sosial besar ini yang terkadang dalam prakteknya pelanggar HAM itu bukan hanya negara dan aparaturnya, nah itu, tapi juga corporate, nah itu loh, pihak swasta dalam hal ini corporate perusahaan-perusahaan besar, nah itu yang kalau sering kita dengar konflik-konflik yang terjadi misalnya antara masyarakat dengan perusahaan kaitan dengan perampasan lahan, konflik sumber daya alam di desa-desa misalnya. Nah, itu bagian-bagian yang menurut saya sudah semakin berkembang sebenarnya di Indonesia. Nah, tinggal memang implementasinya karena ada banyak juga aktor-aktor perusahaan-perusahaan swasta misalnya itu banyak juga yang nakal-nakal nah itu loh. Jadi syarat formal saja bahwa bisnis yang dikembangkan itu memang mengedepankan perspektif HAM, nah itu memberikan perlindungan terhadap hak warga negara paling tidak masyarakat di sekitar yang terkena dampak, tapi dalam prakteknya eh, itu eh, masih banyak gesekan-gesekan atau eh, bahaya ya, bahaya laten yang sewaktu-waktu itu menjadi bom waktu ya, sewaktu-waktu akan muncul kan ya itu. Nah, jadi eh, intinya itu ya, ruang partisipasi publik itu tidak terbatas pada prosedural, tapi lebih kepada demokrasi yang lebih substansial. Itu yang perlu dikedepankan. Baik, kami ingatkan kembali pendengar, silakan di 0711369977, 082179279090. Nah, jadi kalau kita back mulai dari awal bulan kemarin, awal tahun kemarin begitu ya Pak Mualimin, sampai dengan saat Ya. ini kita di ujung akhir tahun ya, apa yang menjadi sorotan atau teman-teman sekalian ini di Hari Hak Asasi Manusia ini, Pak? Kalau di Sumsel ini, eh saya melihat isu
konflik sumber daya alam itu masih mendominasi ya. Ya. Di tahun 2021 ke sini kemarin salah satunya itu Sungai Sodong tuh di Mesuji Oki itu sempat rame lagi, bahkan terjadi peristiwa tembak menembak. Nah itu bahkan ada warga yang ditangkap, ada sekitar 8 kalau tidak salah waktu itu. Dan penangkapan itu saya melihat tidak berdasar ya. Nah ini yang terkait dengan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan adil di muka hukum, tidak ditangkap secara sewenang-wenang, itu masih terjadi kan itu. Dan itu dasarnya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit ya. Nah, artinya ada problem sebenarnya, ada problem sengketa keperdataan sebenarnya yang harusnya itu diselesaikan dulu kan itu loh. Nah, kalau kemudian hak atas keperdataan itu sudah clear dan sudah sah, misalnya kalaupun toh harus mengambil upaya hukum lewat pengadilan Ya. misalnya, sah secara hukum kepemilikannya di siapa, nah itu baru kemudian tindakan penegakan hukum secara pidana misalnya itu bisa diterapkan. Nah, cuma dalam prakteknya kan tidak. Tiba-tiba terjadi gesekan di lapangan, aparat kepolisian dikerahkan, bahkan saat itu bukan saja di tingkat Polsek Mesuji, Polres Oki, bahkan di backup dari Polda Sumsel, nah itu sehingga terjadi peristiwa tembak menembak dan warga kemudian ditangkap, nah itu. Nah, kemudian isu-isu lain dan itu banyak ya, itu banyak yang terjadi, itu yang muncul saja, nah itu masih banyak terjadi. Nah, kemudian isu soal kebakaran hutan dan lahan, nah itu. Nah ini juga menurut saya Sumsel ini menjadi musiman ya, menjadi kabut asap, bencana asap yang selalu terus-menerus tiap tahun terjadi, dan Sumsel ini menjadi catatan yang cukup ini karena sempat beberapa perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit maupun komoditas HTI misalnya di Sumsel itu sempat menjadi eh, subjek sengketa ya, yang sempat digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan kena denda tuh, denda kerugian lingkungan hidup yang nilainya itu cukup fantastis, ratusan miliar tuh, harus mengeluarkan ganti rugi, harus membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup, nah itu. Nah, diantaranya lagi-lagi di Oki, di Muban, itu, dan korbannya tentu masyarakat juga. Hak atas lingkungan hidup yang baik, polusi udara, nah itu yang terjadi. Nah, upaya negara kita apresiasi ya dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu menggugat Ya. korporasi. Ada beberapa korporasi, salah satunya itu eh, yang saya ingat BMH ya kalau tidak salah di Oki itu. Nah itu mereka dibebankan ganti kerugian lingkungan hidup yang cukup besar saat itu. Nah terus di Kota Palembang, Mm-mm. Palembang ini banjir besar nih, banjir besar di tahun 2021 ya. Eh, Kebetulan saya waktu itu sempat juga sebagai eh, penggugat ya. Saya juga ikut menggugat wali kota saat itu 2021, kejadian banjir besar itu, dan putusan pengadilan memenangkan warga Kota Palembang bahwa ada kelalaian dari pemerintah Kota Palembang tidak menerapkan rencana tata ruang dan wilayah Kota Palembang yang punya perspektif ya, punya perspektif perlindungan terhadap hak-hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Palembang. Salah satunya ruang terbuka hijau misalnya, yang menurut aturan itu ada kewajiban 30% dari total luas Kota Palembang. Nah, pada faktanya itu itu belum, sangat sedikit ruang terbuka hijau. Nah, itu salah satunya Ya. ruang terbuka hijau. Oke. Nah, Ya, Pak Mualimin, Hari Hak Asasi Manusia ini juga akan mengingatkan kita betapa pentingnya hak anak begitu ya, Pak. Banyak juga hak anak ini yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang dewasa, bahkan juga
tanpa memperhatikan hak-hak mereka juga ya, untuk Ya, mendapatkan ya, hak-haknya ya. Malah mirisnya beberapa hari yang lalu, untungnya tidak terjadi di kota kita ya, ada penembakan begitu ya Pak ya, kasus penembakan pada anak ya, yang terjadi ya. di daerah Jawa kalau tidak salah begitu ya. Nah, ini bagaimana juga upaya kita semua ini supaya memang menempatkan eh, porsinya begitu ya, menempatkan bahwa ada hak anak yang memang harus kita perhatikan juga begitu. Ya, betul. Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan sebenarnya sudah tegas ya. Bahkan Mhm. itu ada sanksi pidananya sebenarnya. Iya. Ketika kita melakukan eksploitasi terhadap anak, termasuk yang terakhir tuh kalau di Palembang tuh pilkada kemarin itu juga ramai itu, nah itu salah satu paslon melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik gitu loh kan itu. Nah itu kan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu dilarang, bahkan itu ada sanksi pidananya. Nah itu kalau hanya misalnya anak-anak ikut ibunya dalam kegiatan dalam salah satu kegiatan kampanye misalnya itu enggak ada persoalan sebenarnya karena ada ketergantungan si anak kepada ibu misalnya nah itu. Hmm. Dan ibu itu akan menghadiri kampanye. Nah cuma kalau kejadiannya si anak difasilitasi di diberikan simbol-simbol bahkan diminta untuk memberikan ajakan memilih salah satu pasangan calon tertentu ini kan udah di luar ya udah di luar hal-hal yang sifatnya kemanusiaan hubungan antara ibu dengan anak tapi betul-betul digunakan anak ini untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, saya kira hal-hal semacam ini ke depan perlu betul-betul ya, betul-betul menjadi perhatian karena kalau terjadi apa-apa dengan si anak, tanggung jawabnya tentukan kepada orang tua sebenarnya. Nah, ini juga penting untuk menjadi perhatian orang tua juga. Jangan mudah-mudah karena kalau terjadi apa-apa dengan si anak, yang tanggung jawab ya orang tua kalau itu masih anak-anak ya, belum dewasa. Nah, terus yang mengajak tadi untuk kepentingan tadi eh, harusnya juga bertanggung jawab dan harusnya punya perspektif itu, nah itu loh. Jadi jangan untuk tujuan-tujuan tertentu segala segala macam cara halal haram di di dilakukan, nah itu loh. Saya kira itu menjadi catatan penting tuh. Kaitan soal saya mengambil kasus-kasus di pilkada misalnya karena ini yang hangat terbaru Hmm. kemarin, nah itu. Oke. Nah, rekomendasi Anda begitu ya Pak Mualimin, hak hak pada anak ini ya, hak yang mana Ya. yang memang harus dikedepankan begitu? eh Pertama tentu lembaga-lembaga pendidikan sekolah ya, Ya. sekolah terus kemudian orang tua itu jelas karena selama anak ini belum dewasa sesuai umur maupun dia sudah menikah itu tentu tanggung jawabnya ada di orang tua, kan itu. Nah, kemudian lembaga-lembaga sekolah itu juga penting untuk memberikan apa hak-hak si anak, terutama selama masa dia apa jam sekolahnya, nah itu dan memastikan bahwa anak-anak kalaupun toh ikut dalam kegiatan di luar jam sekolah, ekstrakurikuler misalnya, itu juga tetap mengedepankan ya batasan-batasan hak-hak anak yang memang harus diberikan perlindungan. Kemudian pemerintah juga harus membuat regulasi ya, regulasi di pemerintah itu betul-betul mempertimbangkan apa yang menjadi problem. Misalnya kita ngambil Sumatera Selatan saja atau di Kota Palembang, apa yang menjadi problem serius terkait dengan isu anak di Kota Palembang misalnya. Nah, itu tugas kepala daerah untuk kemudian membuat terobosan-terobosan, menyusun regulasi yang payungnya itu kan sudah ada. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menjadi payung yang kemudian bisa diturunkan menjadi aturan-aturan di daerah. Nah, itu. Jadi saya kira terobosan-terobosan menyusun regulasi itu yang harus ditekankan ke depan. Nah, itu. Oke, baiklah kalau begitu.
Lanjut Ya. saya cek dulu ini ada WhatsApp tidak yang masuk di 082179279090. Oke, ini ada WhatsApp yang masuk dari Ibu Aya ya di Sukabangun. Selamat pagi Pak Mualimin, saya mau bertanya begitu ya. Sepanjang nanti ke depan begitu ya, apa yang akan menjadi fokus teman-teman dari aktivis HAM ya untuk untuk menjadi perhatian teman-teman ini tahun depan. Oke, silakan Pak Mualimin. Ya, pertama yang tidak henti-hentinya dan kita tentu mendorong kerjasama multi pihak baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah ini tentu dari semua tingkatan ya, mulai dari tingkat pusat, daerah, dinas-dinas tertentu itu untuk membangun, memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan, memberikan penyadaran kepada publik tentang hak-hak masyarakat yang memang itu sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pemenuhan. Nah itu hak-hak setiap warga negara dalam konteks sipil politik misalnya hak kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, nah itu yang kita perlu menyusun ya program bersama untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Nah, kemudian juga dalam penyusunan regulasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah, kita mendorong ruang partisipasi publik, baik melalui lembaga-lembaga NGO non-government organisasi misalnya itu terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan terutama bagi penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah daerah itu betul-betul memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, tidak menempatkan masyarakat ini sebagai objek kan itu loh. Objek bahwa seakan-akan pemberian pendidikan gratis, kesehatan gratis itu sebagai hadiah dari seorang kepala daerah. Nah, saya kira hal semacam ini pemahaman yang salah, nah itu pemahaman yang salah. Jadi jangan dilihat wah ini Pak Ratu Dewa atau Pak Herman Deru misalnya di Sumsel ini orang yang sangat baik karena memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu semua uang rakyat, nah itu semua uang rakyat dan memang sudah menjadi tugas kepala daerah untuk menggunakan uang rakyat itu sebesar-besarnya bagi kebutuhan hidup rakyat, nah itu. Nah ini yang memang perlu betul-betul pemahaman ini yang betul-betul perlu dirubah tuh ke depan, nah itu loh ininya. Nah selain itu kami di rekan-rekan pembela hak-hak masyarakat, pembela hak asasi manusia itu tentu akan membuka saluran kepada semua warga negara khususnya masyarakat di Sumatera Selatan untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan dalam hal hak-hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, hak untuk terlibat dalam pembangunan dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di tengah masyarakat ketika yang dilanggar ya atau tidak dipenuhi oleh negara, dan kita akan membawa pada saluran-saluran yang tepat untuk menyampaikan dugaan-dugaan atas pelanggaran HAM. Salah satunya misalnya melalui lembaga negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia misalnya. Ya, Itu salah satu salurannya Anda itu. baik. Ya. Baik Pak Mualimin, yang tanpa terasa ini udah mau jam 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Pak. Ya, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara
apapun situasi yang kita hadapi, siapapun pemimpin kita, baik di tingkat lokal, di daerah, tingkat 2 di tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat, nah itu kita berharap kita semua tetap optimis ya, optimis hidup dalam sebuah kehidupan yang sesuai dengan cita-cita apa yang sudah menjadi amanat dalam konstitusi, bahwa hak setiap orang untuk hidup lebih baik, hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, pendidikan, keamanan, itu harus kita perjuangkan, dan kita harus terus memberikan kritik, saran, dan tekanan-tekanan juga kepada para pengurus negara ini sebenarnya. Sehingga pelan-pelan cara berpikir kepala daerah misalnya di tingkat daerah itu betul-betul terilhami ya, bahwa bertugas selaku kepala daerah itu bukan berarti mengedepankan soal jabatan dan posisinya, tapi lebih kepada tanggung jawab dan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat ini sesungguhnya adalah tugas itu atau jabatan itu untuk mengurus kepentingan sebesar-besarnya, kepentingan hidup seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan, nah itu asal suku, ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, nah itu semua harus diperlakukan sama, nah itu, dan adil. Saya kira itu, Bu Nita. Baik, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang, Pak Mualimin, pagi hari ini. Ya, sama-sama. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat pagi. Ya, selamat pagi, sama-sama. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama narasumber kita di pagi hari ini, di hari Selasa 10 Desember 2024 bersama praktisi hukum dan HAM Sumsel, Mualimin Pardi Dahlan. Demikian Dialog Palembang pagi ini pendengar. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.